got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. Bersyukur hari ini kita bisa berjumpa lagi di tempat ini untuk belajar bersama. Pada kesempatan hari ini saya akan membawakan materi tentang kepemimpinan Kristen melayani yang berpusat pada Kristus ya. Kepemimpinan Kristen melayani yang berpusat pada Kristus. Ya, berbicara tentang kepemimpinan tentunya ada dua hal yang berbeda, kepemimpinan dan pemimpin. Ya, ada yang bisa menjelaskan tentang pengertian pemimpin dan kepemimpinan. Ada? Ya, jangan buka HP. Itu belajar pakai ini ya. Jangan biasakan ini. Ketika ditanya, ya, ada yang bisa menjelaskan perbedaan pemimpin dan kepemimpinan. Ya, dari mahasiswa ini masih segar-segar semua punya pemikiran ini. Ada yang bisa membedakan? Iya. Apa itu kepemimpinan dan apa itu pemimpin? Dari guru sekolah minggu ada yang mau menyampaikan pendapatnya tentang pemimpin dan kepemimpinan. Oke, kita lanjut kalau tidak ada ya. Jadi berbicara tentang pemimpin ini adalah seorang yang memiliki peran penting ya untuk memimpin, mengarahkan, memberikan motivasi, mengajar individu atau kelompok dalam mencapai sebuah tujuan bersama. Jadi itu pemimpin. Nah, pemimpin juga ini seringkali dilihat sebagai figur yang mempunyai otoritas ya, yang memiliki pengaruh dan kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan yang berdampak bagi organisasi atau kelompok yang dipimpinnya. Jadi itu yang disebut sebagai pemimpin, kemampuan seseorang untuk bagaimana mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya sehingga orang-orang yang dipimpin tersebut mau mengikuti apa yang dilakukan oleh sang pemimpin itu. Jadi pemimpin itu lebih kepada orangnya ya. Nah, sedangkan kepemimpinan itu dia lebih kepada suatu proses atau cara yang dilakukan seorang pemimpin itu. Jadi kepemimpinan itu terletak pada cara atau proses yang dilakukan seorang pemimpin itu untuk mewujudkan sebuah tujuan yang ingin dicapai bersama. Jadi itu perbedaan kepemimpinan dan pemimpin, atau secara sederhananya bahwa kepemimpinan itu adalah seni atau ilmu pengetahuan untuk mempengaruhi orang-orang baik secara efektif maupun secara positif. Jadi kepemimpinan itu ada sebuah seni. Nah, apa itu seni? Adalah suatu upaya manusia untuk menciptakan bentuk-bentuk yang sifatnya menciptakan ide-ide yang baru untuk menghasilkan sebuah pengetahuan, menghasilkan ide-ide yang baru untuk dapat mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai dalam ilmu kepemimpinan itu sendiri, dalam kepemimpinan itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan pemimpin dan kepemimpinan itu, pemimpin itu lebih merujuk kepada individu yang memimpin, sedangkan kepemimpinan itu lebih fokus pada cara atau gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam pemimpin. Pemimpinnya kita bisa
memimpin diri kita. Dan dalam sebuah kepemimpinan tentunya kita mengambil keputusan ya, keputusan yang tepat untuk menjalani kehidupan ini. Kita selalu diperhadapkan dengan pilihan dan bagaimana kita bijaksana dalam memutuskan. Jadi mahasiswa yang hadir saat ini, kalian juga adalah pemimpin bagi diri sendiri kalian. Tapi yang lebih penting dari itu bahwa yang disebut sebagai kepemimpinan adalah sejauh kita membawai seseorang. Itu disebut pemimpin itu bukan hanya presiden, bupati, gubernur dan lain sebagainya. Tetapi dalam dunia akademik juga ketika jadi ketua sudah pemimpin. Sebagai ibu bendera juga adalah pemimpin. Dia pemimpin di gereja. Ya, pemimpin jemaat maksudnya ya. Oh iya. Ya kalau seperti itu ya. Ya, kalau kita sebagai pemimpin, kita harus mempunyai yang pertama adalah visi. Jadi untuk bagaimana cara menyampaikan ide gagasan, mendengarkan dengan baik, berkomunikasi secara jelas, mampu memecahkan persoalan. Jadi sebagai pemimpin itu tentunya banyak juga masalah yang dihadapi. Jadi kita harus punya kemampuan bagaimana berkomunikasi dengan baik, mendengarkan dengan baik, supaya kita mampu mengelola persoalan-persoalan yang terjadi dalam kepemimpinan itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah pengambilan keputusan yang tegas. Jadi poin penting juga dalam sebuah kepemimpinan itu kita harus mengambil keputusan yang tegas. Pemimpin harus mampu membuat keputusan yang tepat dan tegas untuk mewujudkan kepentingan bersama. Jadi bukan untuk kepentingan secara pribadi ya, untuk kepentingan bersama. Jadi dalam memutuskan sesuatu itu tentunya ditentukan oleh pemimpin sendiri. Jadi kalau kita tidak bijak dalam mengambil keputusan, ya bisa saja orang-orang yang kita pimpin pecah. Misalnya terjadi dua pendapat yang berbeda dan kita tidak bisa menjembatani kedua pendapat tersebut. Kita lebih condong ke pendapat yang satu dan kita tidak menghentikan yang satu. Jadi perpecahan di situ dan bukanlah gereja kalau kita tidak punya kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dan tegas. Itu penting. Kemudian yang kelima adalah keterbukaan terhadap masukan. Seorang pemimpin itu harus terbuka menerima saran dan kritikan. Banyak juga pemimpin yang kadang-kadang tidak mau dikritik dan tidak mau diberi saran ya. Padahal seorang pemimpin itu harus siap menerima kritikan, siap menerima masukan dan berbagai saran-saran lain dari anggota. Jadi kita harus terbuka. Nah, selanjutnya adalah kepemimpinan dalam konteks gereja. Nah, dalam konteks gereja ada seorang kepemimpinan Kristen yang saya ikuti, dia mengatakan bahwa namanya Robert Borro. Dia bilang kepemimpinan dalam gereja bukanlah pelaksanaan kekuasaan atau otoritas manusia, melainkan sesuatu kegiatan pelayanan. Jadi kepemimpinan itu bukan hanya kalau dalam konteks gereja ya, bukan untuk menjalankan kekuasaan atau otoritas, tapi dia lebih kepada kegiatan pelayanan. Nah, berbicara tentang kepemimpinan yang melayani, maka kita akan belajar dari model kepemimpinan Yesus Kristus ya, bagaimana seharusnya menjadi pemimpin yang benar, pemimpin yang baik. Jadi kita akan melihat bagaimana kepemimpinan Yesus Kristus. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lihat dari model kepemimpinan Yesus Kristus. Yang pertama adalah melayani bukan dilayani. Ini model kepemimpinan yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Kalau kita melihat dalam Matius pasal 20 ayat 28, ada yang bisa bacakan? Matius 20 ayat 28. 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
Matius 20 ayat 28. Sangat penting. Kemudian yang kedua adalah kepemimpinan yang tidak mencari keuntungan. Kepemimpinan yang tidak mencari keuntungan. Kalau kita melihat dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 2, di situ dikatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Jadi ini kepemimpinan juga yang diajarkan oleh Yesus, bahwa kepemimpinan itu tidak mencari keuntungan. Jadi model kepemimpinan yang diajarkan Yesus ini bahwa pelayanan yang kita lakukan itu mestinya didasari dengan kerendahan hati yang tulus untuk mau memberi diri dalam melakukan pelayanan, dan bukan sekedar untuk mencari keuntungan. Ya, mencari keuntungan yang dimaksud di sini ya melayani hanya sekedar supaya ingin dilihat dan dipuji orang. Jadi kurang lebih seperti itu yang dimaksudkan. Jadi kepemimpinan yang dilakukan itu bukan hanya untuk mencari keuntungan, tapi mestinya didasari dengan hati yang tulus untuk mau mengabdi, memberi diri untuk melayani. Nah, berbeda dengan kepemimpinan sekarang ya, banyak orang mau menjadi pemimpin karena mempunyai motivasi yang salah, hanya untuk mau menentukan diri sendiri, akhirnya mereka berbondong-bondong untuk mau menjadi pemimpin. Nah, tidak apa-apa kita mau jadi pemimpin, tapi tujuan utama kita adalah melayani masyarakat. Seperti ada di sini yang mau jadi pemimpin ke depan, itu harus kita punya prinsip bahwa kita sebagai pelayan itu pelayan untuk masyarakat, dan mestinya kita kerjakan untuk Tuhan, mewujudkan sebagai kesejahteraan bersama, dan bukan untuk kesejahteraan keluarga, dan bukan untuk kesejahteraan pribadi saja. Jadi itu penting ya. Dan selanjutnya bagian yang ketiga adalah kepemimpinan yang memberi teladan. Nah, ini sangat penting dalam konteks guru sekolah minggu juga. Ini sangat penting, kepemimpinan yang memberi teladan. Kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 13 ayat 15, ada yang bisa bacakan kita? Yohanes pasal 13 ayat 15. Dari perempuan lagi, baca. Yohanes pasal 13 ayat 15. Ayo baca yang ya. Itu yang diajarkan Yesus ya, bahwa kepemimpinan harus memberi teladan. Nah, Tuhan Yesus tidak hanya pandai bercerita atau berbicara, tidak hanya pintar berteori, tetapi Dia memberikan teladan hidup lewat perbuatan-perbuatannya. Nah, ini sangat penting. Nah, ini mestinya memberikan pengajaran buat kita bahwa sebagai seorang pemimpin atau pelayan, kita harus meneladani Yesus Kristus. Kalau kita meneladani Yesus Kristus, maka kita juga harus memberi teladan. Memberi teladan tentang Kristus itu sendiri. Satu murid yang dibentuk oleh Yesus Kristus adalah Matius ya. Ini seorang Matius, seorang yang juga yang hidup dalam dosa, hidup dalam kebohongan, tetapi Yesus memanggil dan menjadikan dia sebagai murid. Tentunya banyak proses juga yang dilalui oleh seorang Matius ini. Tentunya dia banyak belajar dari Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus mengajar, mereka hadir di sana dan mereka mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Dan ini mestinya menjadi pengajaran buat kita bahwa sebagai pemimpin itu harus membawa perubahan. Misalnya kita sebagai guru-guru sekolah minggu, anak-anak mungkin sudah kadang-kadang mulai tidak tertib,
begitu ya. Saya ikut dengan dia mengajar dan depannya saya yang ikut. Pas saya tanya mereka apa yang diajarkan minggu lalu, mereka sudah pada lupa semua. Jadi ada persoalan di sini. Jadi hal-hal seperti itu perlu kita tindak lanjuti ya. Karena sebagai pengikut sekolah minggu itu menjadi tanggung jawab kita. Tentunya kita harus proses mereka supaya mereka hidup membawa sebuah perubahan. Jadi pemimpin dan pelayan itu harus membawa sebuah perubahan dalam kepemimpinan kita atau pelayanan kita. Jadi itu sangat penting. Ya mungkin ada yang mau ditambahkan Bu? Oh ya, mungkin ada yang mau bertanya sebelum Ibu lebih lanjut menyampaikan. Ada yang mau ditanyakan sekaitan tentang materi tadi tentang kepemimpinan yang mau dikehendaki dari Yesus Kristus. Ya. Nanti dilanjutkan oleh kita. Pertanyaannya adalah apakah kita diwajibkan untuk menjadi pelayan Tuhan, menjadi pemimpin? Ya, kan ya saya jelaskan tadi bahwa dalam konteks kita masih ini, maksudnya dalam kepemimpinan sebagai anak-anak Tuhan ya, pemimpin itu memang mestinya melayani. Dan saya sudah bilang tadi, semua seluruh eksistensi dan kehidupan kita itu adalah bagian dari pelayanan. Jadi kalau ditanya apakah diwajibkan, ya mestinya sebagai pengikut Kristus itu mestinya melayani. Jadi tapi bisa juga kita memilih untuk tidak melayani, karena kan Yesus juga kan memberikan kebebasan kepada kita. Apakah kamu melayani Yesus atau tidak? Tapi sebagai orang yang percaya kepada Kristus itu mestinya itu sebuah kewajiban, keharusan bagi orang Kristen untuk melayani. Jadi pelayanan itu bukan hanya sekedar jadi guru sekolah minggu, jadi pendeta, menjadi kepala rumah tangga, tapi seluruh eksistensi kehidupanmu itu adalah bagian dari pelayanan. Kau berjumpa dengan teman-temanmu lalu dia membutuhkan pertolongan lalu kau menolong dia. Justru itu pelayanan yang sesungguhnya. Jadi saya seringkali bilang begini tadi, justru
mimbar yang sesungguhnya. Jadi pelayanan itu bukan sekedar naik mimbar mengajar sekolah minggu, tetapi mimbar yang sesungguhnya adalah realitas kehidupan kita, bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang kita jumpai. Jadi yang disebut sebagai pemimpin atau kepemimpinan yang melayani itu adalah dengan perilaku hidupmu itu ketika orang mencontoh itu kau sudah bagian dari pemimpin yang melayani. Ya, karena kan dengan gaya hidup kan kita berangkat dari definisi tadi, pemimpin itu adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi dengan gaya hidup kita yang baik, secara langsung itu, secara tidak langsung atau itu orang lain bisa melihat, lalu kita tidak sadari mereka mengikuti kita. Jadi tanpa kau sadari kau sebenarnya pemimpin yang melayani sendiri. Makanya sebagai pemimpin itu perlu untuk meneladani karakter Yesus Kristus. Ya, jadi kalau ditanya apakah kepemimpinan itu pilihan atau kewajiban, keduanya bisa dipilih dan bisa dipilih wajib. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Kristus itu ada sebuah kewajiban. Karena seluruh kehidupan kita ini mestinya pelayanannya, di mana itu yang pernah kami bahas sama Ibu Pendeta, dikatakan di kitab apa tadi itu yang dikatakan, apapun yang kamu perbuatlah seperti Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apapun, jadi seluruh baik di kantor itu adalah bagian dari pelayanan, karena karya jadi pelayanan untuk masyarakat yang lain. Jadi itu semua pelayanan. Jadi semua tentang apa yang kita lakukan itu adalah pelayanan. Jadi kalau ditanya apakah diwajibkan, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, pelayanan itu diwajibkan. Tapi bagi orang yang tidak mau mengikut Kristus, ya terserah entah dia mau melakukan atau tidak. Saya kira seperti itu dari saya, Kak Ale. Mungkin mau ditambahkan dari Ibu Pendeta. Baik, terima kasih. Itu tadi Kak Semat sampaikan dari Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi itu sudah jelas. Jadi kalau kita melakukan sesuatu apapun itu memang bukan untuk kepentingan kita pertama-tama sebagai orang Kristen, ya untuk kesaksian, untuk kemuliaan Tuhan, untuk jadi berkat. Nah, kita mau pimpin orang lain kalau kita tidak tahu memimpin diri. Contohnya begini, tidak mungkin saya mau ajar anak-anak atau saya kalian mahasiswa disiplin kalau saya tidak disiplin. Misalnya, kenapa harus disiplin baca Alkitab? Ya, baca firman Tuhan. Ya, karena saya juga berusaha untuk melakukan itu. Apa pentingnya? Itu penting untuk diri kita, untuk kehidupan yang Tuhan karuniakan. Gitu. Jadi untuk soal baca firman Tuhan itu kita harus pimpin diri kita dulu. Ya. Untuk hal-hal yang sederhana, Yesus bilang kan begini, lakukan hal yang sederhana, yang kecil, perkara yang sederhana, nanti kamu dikasih perkara yang besar. Bisakah kita memimpin orang banyak kalau kita tidak memimpin diri kita sendiri? Kalau kita tidak bisa memimpin diri kita sendiri, ya itu tidak mungkin. Ya. Makanya ya, kalau ada pemimpin yang tiba-tiba memimpin daerah, misalnya bupati atau gubernur, tiba-tiba langsung muncul sebagai pemimpin, sementara dia belum pernah terlibat dalam kepemimpinan formal, gitu. Ya, hanya karena banyak duitnya. Nah, ini yang mentalnya kita ini di Indonesia yang ya sangat parah, karena untuk memimpin kita sudah diukur dengan adakah yang uang yang dana yang kita siapkan. Saya membaca satu postingan dari Jepang. Akhirnya perempuan itu kembali ke Jepang karena dia merasa tidak nyaman dengan kepemimpinan ya yang ada di Indonesia ini, karena itu semua harus dibayar. Jadi belajarlah, tadi sudah disampaikan Kakak Semar, pemimpin itu harus berintegritas. Integritas itu apa? Jujur, punya komitmen, punya loyalitas, seperti Yesus itu. Dia pemimpin yang berintegritas. Nah makanya
Yesus itu menjadi role model kita, ya, dalam hal kepemimpinan. Karena semuanya dia bisa jadi teladan, kata-katanya, hidupnya, pekerjaannya jadi teladan. Ya, Yesus bilang apa soal apa? Soal kesenangan atau fasilitas atau hal-hal yang bersifat materi. Yesus bilang begini, ya, burung di udara ada sarangnya, apalagi serigala ada lubangnya, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Apapun yang dipercayakan kepada kita, maka unsur melayani itu lebih menonjol. Nah, sekarang kan kita lihat pemimpin-pemimpin kita, ya, yang sudah bayar kita ini dengan uang amplop itu, apakah betul-betul dikasih makan? Dan kita ini bertebaran orang sakit tidak diurus baik-baik, ya? Bertebaran orang miskin tidak disejahterakan. Yang sejahtera itu pemimpin. Jadi sangat bertolak belakang pemimpin model Yesus dengan pemimpin model dunia. Nah, kalau kalian menjadi pemimpin, camkanlah baik-baik, belajarlah baik-baik, praktekkanlah baik-baik tentang kepemimpinan Yesus yang melayani. Siapa itu yang makanan kasus? Uangnya didapat berapa? 900 lebih miliar. Itu dia dapat dari mana? Dari makanan kasus. Diurus kasus. Mau kasus yang baik, akhirnya jadi tidak baik.